Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, Skanda 1, Bab 5. Dapatkan video-video terbaru dari Kaliyuga TM Channel. Kaliyuga TM Channel upload video setiap hari. Untuk Anda yang ingin berlangganan, silakan klik tombol subscribe di bawah video ini. Selanjutnya, Sloka 35, lanjutan instruksi Narada kepada Vyasadeva. Yat atra kriyate karma bhagavat paritoshanam gyanam yatat adinam hi bhakti yoga samanvitam. Artinya, pekerjaan apapun yang dilakukan di sini dalam hidup ini untuk memuaskan misi Tuhan disebut bhakti yoga atau pelayanan melalui cinta kasih transendental kepada Tuhan, dan yang disebut pengetahuan akan menjadi sebuah faktor penyerta. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Tujuan yang umum dan populer adalah bahwa dengan melaksanakan pekerjaan yang berpahala menurut petunjuk kitab-kitab suci, seseorang menjadi sanggup secara sempurna dalam memperoleh pengetahuan transendental demi keinsapan spiritual. Beberapa orang menganggap bhakti yoga adalah karma dalam bentuk lain. Namun sebenarnya bhakti yoga di atas karma dan gyana. Bhakti yoga bebas dari karma dan gyana. Sebaliknya, gyana dan karma bergantung pada bhakti yoga. Kriya yoga atau karma yoga tersebut sebagaimana dianjurkan oleh Narada kepada Vyasa, secara khusus dianjurkan di sini sebab prinsip utamanya adalah untuk memuaskan Tuhan. Tuhan tidak menginginkan putra-putranya, para makhluk hidup, menderita 3 jenis kesengsaraan kehidupan. Dia menginginkan agar semuanya datang kepadanya dan hidupnya bersamanya. Tetapi kembali kepada Tuhan yang Maha Esa, berarti seorang harus menyucikan diri dari segala penyakit material. Karena itu, apabila pekerjaan dilakukan untuk memuaskan Tuhan, maka pelakunya secara berangsur disucikan dari cinta materialistik. Penyucian tersebut berarti tercapainya pengetahuan spiritual. Karena itu, pengetahuan tergantung pada karma atau pekerjaan yang dilakukan atas nama Tuhan. Oleh karena pengetahuan lain tidak mengandung unsur bhakti yoga atau kegiatan untuk memuaskan Tuhan, pengetahuan itu tidak dapat membawa seorang kembali ke kerajaan Tuhan. Ini berarti pengetahuan tersebut tidak dapat memberikan pembebasan, sebagaimana telah dijelaskan berhubungan dengan ayat yang berbunyi Naishkarmyam apya syuta bhava warjitam. Kesimpulannya adalah bahwa seorang penyembah yang tekun dalam pelayanan suci yang murni kepada Tuhan, khususnya dalam mendengar dan memuji kebesaran transendental Tuhan, sekaligus dibebaskan dari kebodohan atas karunia suci sebagaimana dibenarkan dalam Bhagavad Gita. Selanjutnya, Sloka 36. Kurvana yatra karmani Bhagavacik saya syakrit Grinanti guna namani Krishna yanusmaranti ca. Artinya, ketika sedang melakukan tugas kewajiban menurut perintah Sri Krishna, personalitas Tuhan yang Maha Esa, seseorang selalu mengingat Dia, namanya, dan sifat-sifatnya. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Seorang penyembah Tuhan yang ahli dapat membentuk kehidupannya sedemikian rupa agar sambil melakukan segala macam tugas kewajiban, baik untuk kehidupan ini maupun kemasyhuran dan sifat-sifat Tuhan dan lain sebagainya. Perintah Tuhan tercantum secara jelas dalam Bhagavad Gita. Orang harus bekerja hanya demi Tuhan di segala bidang kehidupan. Tuhan harus ditempatkan sebagai pemilik pada setiap bidang hidup. Menurut ritual Weda, bahkan dalam menyembah dewa-dewa seperti Indra, Brahma, Saraswati, dan Ganesha, sistem yang digunakan adalah bahwa dalam segala kegiatan perwujudan Wisnu harus ada
sebagai Yageshwara atau kekuatan yang mengendalikan kurban-kurban suci seperti itu. Disarankan bahwa dewa tertentu dipuja untuk tujuan tertentu, tetapi kehadiran Wisnu masih diwajibkan agar ritual itu layak sebagaimana mestinya. Selain tugas menurut Weda tersebut, bahkan dalam urusan kita sehari-hari pun, misalnya dalam urusan rumah tangga, usaha atau profesi kita harus mempertimbangkan bahwa hasil semua kegiatan harus diserahkan kepada penikmat tertinggi, yaitu Sri Krishna. Dalam Bhagavad Gita, Tuhan menyatakan dirinya penikmat tertinggi atas segala sesuatu, pemilik tertinggi semua planet, dan teman tertinggi semua insan. Tiada seorang pun selain Sri Krishna yang dapat mengatakan dirinya pemilik segala sesuatu dalam ciptaannya. Seorang penyembah murni selalu ingat kenyataan tersebut. Dengan melakukan demikian, penyembah murni mengucapkan nama transendental, kemasyhuran, dan sifat-sifat Tuhan secara terus-menerus, yang berarti ia selalu berhubungan dengan Tuhan. Tuhan identik dengan namanya, kemasyhurannya, dan lain sebagainya. Berarti ia sungguh-sungguh bergaul dengan Tuhan. Sebagian besar pendapatan kita, tidak kurang dari 50%, harus dikeluarkan untuk melaksanakan perintah Tuhan Sri Krishna. Hendaknya kita tidak hanya menyumbangkan keuntungan dari pendapatan kita kepada perjuangan ini, tetapi juga harus mengurus penyampaian amanat perguruan bakti ini kepada orang lain, karena hal ini adalah salah satu perintah Tuhan. Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa tak seorang pun yang lebih dicintainya melebihi orang yang selalu tekun dalam tugas mengajarkan nama kemasyhurannya di seluruh dunia. Penemuan ilmiah dari dunia material juga dapat digunakan dalam menjalankan perintahnya dengan cara yang sama. Tuhan menginginkan agar amanat Bhagavad Gita diajarkan di kalangan pencintanya. Amanat tersebut tak mungkin disebarkan di kalangan orang yang tak bermodalkan kesederhanaan, kedermawanan, pendidikan, dan lain sebagainya. Karena itu, upaya meyakinkan orang yang tidak bersedia menjadi penyembah atau pencinta Tuhan harus berjalan terus. Tuhan Sri Chaitanya mengajarkan metode yang begitu mudah sehubungan dengan hal ini. Sri Chaitanya menyampaikan pelajaran untuk mengajarkan amanat transendental ini melalui nyanyian, tarian, dan makanan. Karena itu, 50% pendapatan kita dapat dikeluarkan untuk tujuan ini. Untuk zaman perselisihan dan pertikaian yang telah begitu terpuruk ini, sekiranya tokoh-tokoh elit masyarakat dan orang kaya setuju mengeluarkan 50% pendapatannya dalam pelayanan kepada Tuhan, sebagaimana diajarkan Tuhan Sri Chaitanya Mahaprabhu, maka ada kepastian mutlak bahwa neraka yang kacau balau ini dapat diubah menjadi tempat tinggal transendental Tuhan. Tidak ada orang yang keberatan dalam ambil bagian untuk sebuah acara di mana nyanyian, tarian, dan makanan sehat disajikan. Semua orang akan menghadiri acara seperti itu, dan semua orang pasti akan merasakan kehadiran transendental Tuhan secara pribadi. Hanya ini yang menolong kehadiran untuk bergaul dengan Tuhan, dan dengan demikian menyucikan dirinya dalam keinsapan rohani. Satu-satunya syarat untuk melaksanakan kegiatan spiritual tersebut dengan sukses bahwa kegiatan itu harus dijalankan di bawah bimbingan penyembah murni yang benar-benar bebas dari keinginan material atau duniawi. Kegiatan yang berpahala dan spekulasi pemikiran gersang, orang tidak perlu mencoba menemukan hakikat Tuhan. Hakikat Tuhan telah disabdakan oleh Tuhan sendiri dalam Bhagavad Gita secara khusus dan dalam sastra Weda lainnya pada umumnya. Kita tinggal menerimanya secara keseluruhan, in toto, dan mematuhi perintah-perintahnya. Itu akan menuntun kita ke jalan kesempurnaan. Seseorang boleh saja tetap berada dalam posisinya sendiri. Orang tak perlu mengubah posisi atau kedudukannya, terutama pada zaman ini dengan adanya berbagai kendala. Syarat satu-satunya adalah orang harus meninggalkan kebiasaan berspekulasi secara dangkalan yang bertujuan untuk menyatu dengan Tuhan. Setelah meninggalkan perilaku congkak tersebut, ia dapat menerima perintah-perintah Tuhan dalam Bhagavad Gita atau Srimad Bhagavatam dengan secara sungguh-sungguh dari bibir seorang pencinta Tuhan yang bona fide, yang berkualifikasi seperti disebutkan di atas.
itu akan menjadikan segalanya menjadi sukses tanpa ada keraguan. Selanjutnya, sloka 37. Om Namo Bhagavate Tubhyam Vasudevaya Dhimahi Pradyumnaya Nirundaya Namah Sangkarsanaya Ca. Artinya, mari kita memuji kebesaran Vasudeva beserta bagian paripurnanya, Pradyumnya, Aniruddha, dan Sangkarsana. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia, Esi Bhakti Vedanta Swami Prabhupada. Menurut Pancaratra, Narayana adalah penyebab paling dahulu dari segala inkarnasi Tuhan. Inkarnasi-inkarnasi tersebut bernama Vasudeva, Sangkarsana, dan Aniruddha. Vasudeva dan Sangkarsana berada di tengah-tengah di sebelah kiri dan kanan. Pradyumnya di sebelah kanan Sangkarsana dan Aniruddha di sebelah kiri Vasudeva. Mereka dikenal sebagai 4 asisten pribadi Tuhan Sri Krishna. Ayat ini adalah doa pujian atau mantra Weda yang dimulai dengan Omkara Pranawa. Seperti itulah mantra ditetapkan sebagai proses pujian suci, yakni Om Namo Dhimahi dan lain sebagainya. Penjelasan dari ayat ini adalah bahwa urusan apapun, baik di bidang pekerjaan yang menghasilkan pahala atau di bidang filsafat empiris yang pada hakikatnya tidak bertujuan untuk mencapai keinsapan transendental terhadap Tuhan yang Maha Kuasa, dianggap tak berguna, sia-sia. Karena itu, Naradaji telah menjelaskan hakikat pelayanan suci yang murni dari pengalaman pribadi beliau dalam pengembangan hubungan akrab antara Tuhan dengan entitas hidup melalui proses bertahap kemajuan kegiatan pelayanan suci. Perjalanan kemajuan pelayanan suci kepada Tuhan memuncak dan tercapainya pelayanan dengan kasih sayang kepada Tuhan yang disebut prema dalam keanekaragaman transendental yang disebut rasa-rasa atau perasaan. Pelayanan suci tersebut juga dilakukan dalam bentuk-bentuk campuran, yaitu tercampur dengan pekerjaan yang berpahala. Perjalanan kemajuan pelayanan suci kepada Tuhan memuncak dalam tercapainya pelayanan dengan kasih sayang kepada Tuhan yang disebut prema dalam keanekaragaman transendental yang disebut rasa-rasa atau perasaan. Pelayanan suci tersebut juga dilakukan dalam bentuk-bentuk campuran, yaitu tercampur dengan pekerjaan yang berpahala atau spekulasi filosofis empiris. Sekarang pertanyaan yang diajukan para resi yang mulia dipimpin oleh Saunaka mengenai bagian rahasia apa yang telah dicapai oleh Sutta melalui guru spiritual dijelaskan di sini dengan memanjatkan doa ini yang terdiri dari 33 huruf. Dan mantra ini dipanjatkan kepada keempat arca atau Tuhan beserta bagian-bagiannya yang berkuasa penuh. Yang menjadi pusat perhatian adalah Tuhan Sri Krishna. Bagian-bagian yang berkuasa penuh tersebut adalah asisten-asisten pribadinya. Bahagian rahasia pelajaran ini adalah bahwa kita harus selalu memuji dan mengingat kebesaran Tuhan Sri Krishna, personalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Esa, beserta berbagai bagian yang berkuasa penuh yang dijelmakan sebagai Vasudeva, Sangkarsana, Pradyumna, dan Aniruddha. Inkarnasi-inkarnasi tersebut adalah arca dewata agung yang asli, sumber segala kebenarannya, baik yang disebut Wisnu Tattva maupun Sakti Tattva. Terima kasih telah menyimak pembacaan Srimad Bhagavatam pada hari ini. Semoga hari-hari Anda penuh keberuntungan dan kebahagiaan. Semoga Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk berbakti kepadanya. Sampai jumpa esok pada waktu dan kesempatan yang sama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Granth Srimad Bhagavatam Mahapurana ki jai.